ada 31 orang. Ini yang warawiri ikut nggak nih? Ada beberapa yang izin nama saya sakit, Pak. Kenapa? Ada beberapa anak yang izin nama saya sakit. Tapi yang lain ada. Yang lain ada seharusnya yang nggak izin. Mbak, yang warawiri siapa saja coba diangkat gininya, tangannya. Yang warawiri ujungnya. Coba angkat dulu. Supaya Bapak lebih kenal lagi siapa. Ada nggak sini? Ada nggak jadi? Kayaknya nggak ada, Pak, untuk warawiri. Kalau nggak salah itu rumpun akuntansi. Nanti Iya. daftar yang warawiri juga kasih Oh, Bapak ya. Namanya ada nggak? oh, Pertemuannya. yang panitianya, Pak. Enggak, yang warawiri itu kan ada scan mahasiswa itu. Ada nggak daftarnya? Kayaknya Kayaknya untuk semester 1 belum ada, Pak. Ya, siswa semester 1. Belum ada. Ya, soalnya kita nggak ada informasi untuk pendaftarannya, Pak. setahu saya di mahasiswa semester 3, Pak, untuk panitia warawiri dan skema pendaftarannya. Bapak sendiri nggak tahu itu apa dia nanti pada akhirnya ada nilai ya. Karena ya maaf itu ya. Kalau tidak inten apa ya artinya warawiri kan gitu dah. Jadi kalau kuliah itu tidak bisa kita hanya sekedar gitu. Yang full saja belum tentu bisa menyerap yang bagus begitu. Nah, baik Anda sekalian, pertemuan yang keberapa tadi bilang? Jadi sekarang Ke-15, Pak. ke-15 ini kita anggap sebagai closing. Namun demikian, terus Anda belajar dengan baik, kendatipun ini mata kuliah pengantar, karena inilah yang nanti akan Anda antarkan untuk mata kuliah berikutnya gitu. Nah, pahami betul apa gunanya dari pelajaran atau mata kuliah ini ketika Anda praktikkan nanti, setidaknya Anda dapat menginspirasi diri gitu. Pemerintah sedang galaknya membangun peluang-peluang bisnis yang salah satunya membekali bukan hanya mahasiswa dari Fakultas Ekonomi, bahkan di luar pun sudah disentuh dari materi-materi ini untuk menggalakkan aktivitas ekonomi dalam hal pendidikan adalah pengetahuan tentang ekonomi itu sendiri. Dengan demikian berarti orientasinya adalah baik dia mempelajari manajemen yang dikaitkan dengan manajemen bisnis untuk dapat dipahami lebih awal bagi Anda mahasiswa kali ini. Itu dipahami betul kelak kalau Anda mau terinspirasi daripadanya, berharap betul barangkali pemerintah akan tumbuh generasi wirausaha yang lebih tangguh begitu, yang lebih tangguh loh. Dan ingat Indonesia sangat tertinggal kalau dari persentase jauh dibandingkan negara-negara maju. Oleh karenanya dalam tanda petik dikatakan masih terkebelakang dalam aktivitas ekonomi, terutama membangun ekonomi yang kuat gitu. Nah, walaupun dalam tanda petik akhir-akhir ini kita lihat semaraknya aktivitas ekonomi dari sektor-sektor UMKM sangat semarak, namun berarti bukan itu adalah merupakan jawaban dari kebutuhan yang tadi saya bilang. Belum. Ingat belum itu. Coba kalau Anda cermati, di mana aktivitas manusia, kalau Anda orang ekonomi, mesti Anda tahu betul itu adalah aktivitas ekonomi. Itu adalah kegiatan ekonomi yang dapat menghasilkan uang begitu. Coba cermati itu segala aktivitas. Dari A sampai Z loh. Nah, sekali lagi, kalau kita berpikir ekonomi, semua aktivitas itu nilainya adalah ekonomi.
Makanya tidak ada kata yang tidak beraktivitas ekonomi boleh jadi. Walaupun unsur-unsurnya adalah sosial, Anda katakan. Di balik sosial ada ekonomi enggak? Suatu saat ada. Ketika dia terjalin hubungan yang baik, sehingga dia dipercaya, ya, oleh karenanya daripadanya dia bisa akan tumbuh, berkembang untuk bernilai ekonomi lagi gitu. Banyak orang-orang sosial yang tidak hanya orientasi ekonomi, tapi ada kalanya dia adalah sosial pure, tapi mau tidak mau, sosial dan ekonomi itu bergandengan. Ya, ingat bergandengan. Apapun aktivitas sosial ekonomi itu, dia akan berdampingan dengan sosial. Demikian pula sebaliknya, ketika dia aktivitas sosial, juga ada di balik itu unsur-unsur ekonomi yang secara tidak langsung. Seperti tadi saya katakan, bahwa suatu saat kalau dia terjalin hubungan dan punya peluang, why not? Gitu. Makanya tidak ada kata dari mana duluan, tidak ada kata begitu. Mana yang ketemu duluan ya itu, gitu. Nah, para pelaku-pelaku usaha yang kini yang berhasil loh, apa iya langsung dia ada dari aktivitas ekonomi? Apa langsung dia dari aktivitas ekonomi yang besar? Tidak. Coba baca historis para pengusaha yang sukses. Bisa jadi dia berawal dari kegiatan-kegiatan kecil yang tumbuh dan berkembang dengan berbagai permasalahan yang dihadapi. Jadi tidak ada yang kata manis gitu, nggak ada. Kebanyakan pahit gitu. Justru ingat, orang-orang yang begitu yang lebih sukses loh. Saya tidak bisa sebutkan satu-satu, banyak. Bob Sadino kalau Anda kenal, itu berlatar belakang dari orang-orang yang tidak berada, dari orang-orang yang biasa-biasa saja, tapi dia sukses membangun bisnis yang bagus. Saya tidak bisa sebutkan karena ratusan, ya, termasuk Ciputra, ya nggak? Siapa lagi termasuk misalnya Tirto Utomo yang Anda minum airnya itu air aqua, ya nggak? Itu bukan orang-orang yang berasal dari orang-orang punya, tapi mantap bisnisnya sekarang. Sangat-sangat mengembirakan. Bagi siapa? Bagi yang bersangkutan maupun bagi bangsa kita. Cumanya ini ada ujungnya sedikit. Ketika dia tidak bisa mempertahankan diri, walaupun perusahaannya sudah maju, terkadang ya dilepas. Kenapa dilepas? Sahamnya dijual. Kenapa dijual? Ini yang terkadang oleh orang-orang pemikir tidak habis pikir seperti saya. Ini contoh konkret loh Anda sekalian. Kenapa yang orang pemikir tidak habis pikir seperti saya? Contohnya begini. Maaf kalau saya sebut bukan iklan. Air minum Aqua didirikan oleh Tirto Utomo. Yang berlatar belakang seperti tadi dari hal yang kecil sampai yang besar. Setelah besar, beliau meninggal, masih ahli warisnya. Ternyata, ya, tahun-tahun berapa itu, 90-an kalau salah, sahamnya tinggal 15%, nggak tahu sampai sekarang. Padahal, ya, kalau orang biasa saja punya perusahaan yang sudah berjalan sebegitu baik, yang tidak ada tanggungan utang yang besar, tidur nyenyak saja pemiliknya sudah tenang menikmati perusahaan yang sudah jalan. Kenapa? Air tinggal keruk, ya nggak? Tinggal keruk, olah tinggal jual. Gimana ruginya? Gitu. Nggak ada kata rugi kok, apalagi dia punya nama yang cukup baik.
Jujur saya katakan dalam benak hati Pak Ketut sendiri, kalau Pak Ketut punya itu nggak mau dijual. Kalau tidak bisa ngurus suruh orang, diem saja sudah tenang gitu. Tapi itulah faktanya. Makanya ketika orang sukses jangan tergiur oleh hal-hal yang merugikan seperti tadi. Tapi kalau kita berbicara langsung dengan yang punya, mungkin saja kok merugikan gitu. Saya kan untuk yang lain, nah itu dia gitu. Kalau untuk yang lain kenapa nggak berasal dari sumber yang lain? Kan gitu lah. Itu perusahaan sudah super bagus. Nah, siapa yang beli? Bukan orang Indonesia lagi. Ya, dibeli oleh Danone, perusahaan asing. Nah, masalahnya sekarang apa? Sumber bahan baku dari Indonesia dikonsumsi oleh dominasinya adalah Indonesia, dinikmatinya hasilnya orang asing. Coba, di mana rasionalnya? Itu bagi pendapat Pak Ketut ya, sebagai edukasi. Di mana rasionalnya? Jadi setelah jadi uang, menjadi uang loh ya. Yang punya uang itu adalah orang asing. Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar bagi Pak Ketut. Untuk Anda bisa renungkan sedikit. Ini fakta. Itu. Sekali lagi, bahan baku dari Indonesia. Yang mengkonsumsi, yang membeli, dominasinya orang Indonesia. Begitu ada uang, yang punya saham adalah pembeli yang tadi Danone, Prancis, artinya dia yang mendapatkan menikmati segala keuntungan. Tuh. Apa enggak geleng-geleng itu? Ya enggak? Geleng-geleng besar itu. Udah besar. Nah, saya tidak lagi bercerita perusahaan-perusahaan yang sejenis itu. Karena bagaimanapun juga, seperti tadi saya katakan, orang-orang sukses Indonesia atau orang-orang sukses dimanapun sebagai pebisnis, latar belakang adalah dari hal-hal yang kecil. Sehingga dia menjadi besar. Jangan nanti berbangga. Kenapa tidak mau bisnis? Karena nggak punya modal. Ya itu alasan klasik. Alasan klasik gitu. Apakah yakin kalau Anda dikasih 10M misalnya akan sukses menjalankan usaha? Sebentar dulu, belum ada jawabannya, kepastiannya belum ada. Gitu. Karena kematangan orang-orang yang menjalankan itu bukan instan, ya, tapi harus betul-betul matang dari proses awal sampai menemukan dia jati dirinya sebagai pengusaha yang sukses. Itu baru pengusaha. Itu. Rokok jarum, ya, juga begitu. Air mancur, juga begitu. Gitu. Paling lipo saja yang bantuan-bantuan lain kali ya. Nah, gitu. Nah, di sanalah yang kita bisa berkaca bagaimana keberhasilan orang untuk mencapai sukses tentu adalah kematangan. Nah, di balik kematangan, kalau kita lihat dari sisi aktivitas bisnis atau dari sisi materi yang pernah Anda pelajari, apa iya pengusaha-pengusaha harus licik dalam tanda petik? Apa iya pengusaha-pengusaha tidak perlu didampingi oleh moral dan etika? Nah, inilah yang akan mewarnai bagi seorang pengusaha. Karena kalau kita mau berpikir yang positif, mencari keuntungan yang baik, yang halal dan lain sebagainya, yang baik-baik, ya, dalam menjalankan bisnisnya justru mereka akan lebih hening berpikir dan lebih hening menikmati keuntungan. Di balik itu bisa jadi itu adalah sentuhan etika berbisnis itu. Apa kata Quick Kianji? Anda pernah dengar orangnya? Nama orangnya? Belum pernah, Kaila Pak. pernah dengar? Kaila pernah dengar namanya? Quick Kianji? Belum, Pak. Belum. Yang lain pernah dengar?
Jangan sampai nggak Siapa pernah Pak tadi ya. namanya? Kwek Kianji, salah satu nih. Pernah dengar nggak? Kalau Pak Ketut nggak pernah dengar, namanya masih mendingan. Kalau Kwek Kianji, Anda belajar bisnis sampai nggak pernah dengar, nanti cari. Bukan salah, ya nggak? Dia seorang pengusaha, dia seorang birokrat, dan dia seorang ya edukasi, ya pendidik. Kampus Kwek Kianji yang sebelah Kelapa Gading kan dia punya. Dulu sebagai ASN, sebagai Bappenas kan dia. Masa nggak Anda kenal kan gitu? Nah, saya sisipkan apa pendapat beliau. Sebagai seorang pebisnis, gampang kalau mau jadi orang kaya. Ya. Apalagi misalnya kita sudah partner dengan pemerintah dalam proyek-proyek tertentu. Nah, ketika ada satu proyek dan menang tender, tinggal bolak-balik, untung, terus begitu. Gampang itu. Nah, daripadanya berbisnis itu gampang. Itu. Apalagi sudah punya partner. Apapun yang dimiliki oleh pemerintah dalam program suatu pekerjaan akan ditawarkan kepada pengusaha, itu sudah keuntungan bagi pengusaha. Keuntungan loh. Nah, daripadanya itu hanya juga satu contoh kalau kita dapat partner kepada lembaga-lembaga terutama pemerintah. Tapi dalam konteks bisnis bukan harus pemerintah. Justru pebisnis dengan pebisnis. Ya, lokal, nasional maupun internasional. Jangan Anda sempit berpikir bahwasanya tidak semua bisa nasional, tidak semua bisa internasional. Zaman sekarang tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Apapun. Apalagi misalnya jenis bahan makanan saja bisa diawetkan. Kan gitu dah. Nah, pengawetan ini memungkinkan zaman sekarang untuk bisa menjajah pasar-pasar bukan lokal saja. Itu bukan lokal saja. Dulu kita tidak punya anggapan bahwa kok bubur bisa diawetkan, nah itu. Ternyata begitu diseduh jadi bubur. Nah, itu. Jadi jual bubur gitu. Nah, sekarang cita rasa yang kita tawarkan dari mana untuk bisa menarik. Nah, gitu dong masalahnya dong. Nah, itulah rahasianya bisnis gitu. Makanya ketika kita punya rahasia-rahasia bisnis yang bisa memukau atau menarik seorang calon konsumen, ketika itu adalah peluang bagi seorang pebisnis. Apapun bentuk barangnya, baik jasa maupun baik barang maupun jasa. Nah, inilah kata kunci. Ketika kita menemukan sesuatu, ketika itu pula berarti ada inovasi-inovasi yang bisa kita tawarkan. Kenapa? Di sana sebetulnya mendapatkan peluang-peluang yang lebih dibandingkan dengan barang-barang yang kita jual secara normal. Ya, misalnya kalau Anda punya produk, katakanlah pasta gigi, nah itu kan biasa saja dong. Tapi bagi konsumen pasta gigi yang mana? Inovatif nggak? Itu. Nah, inovatif itu yang akan menjadi pesaing-pesaing yang tidak bisa dikalahkan. Gitu. Karena dia menganggap produknya akan lebih laku dibandingkan yang lain ketika persaingan itu semakin sengit. Gitu. Sebelum saya lanjutkan, ada yang bertanya? Silakan, ini pengantar. Pengantar membuka wawasan Anda. Ingat, kalau kita serius, ya bisa jadi sambil sekolah, sambil berusaha atau bisnis gitu, bisnis apapun gitu.
Makanya sampai sekarang Pak Ketut pernah menemukan seorang mahasiswa ekonomi yang berlatar belakang ekonominya lemah, dia sekolah di UNJ, dia sambil jualan dengan teman-temannya cemilan. Wah, cemilan loh. Alhamdulillah dia bisa punya uang saku. Saya sempat ngobrol dengan dia. Dan alhamdulillah dia bisa selesai sekolah kuliah di UNJ. Bagi Pak Ketut, bagi kampus tidak ada masalah siapapun orangnya. Gitu. Tapi ketika dia gesit untuk bisa meraih uang saku untuk dia bisa kuliah, itu suatu kebanggaan bagi diri dia, bagi keluarga sehingga dia bisa sukses, termasuk Pak Ketut secara pribadi. Itu. Saya kalau ada orang-orang begitu terus terang aja salut saya. Dan jangan minder karena kita tidak punya. Itu. Nah dari sana, kelak bisa jadi dia akan lebih permanen dalam meresapi jiwa-jiwa wirausaha itu. Kenapa? Kalau dia ingin mengembangkan diri lagi dalam hal itu, dia sudah punya pengalaman tersendiri. Kalah kita-kita yang baru muncul, apalagi kita menganggap diri punya modal. Gitu. Boleh saja punya modal, boleh saja. Tapi yakin Anda modal yang Anda pegang itu akan mendapatkan satu profit yang setara dengan harapan Anda. Kalau Anda tidak dibekali dengan baik, kematangan, dan lain sebagainya. Itu. Nah, itu contoh-contoh yang bisa kita lihat betapa bagusnya dapat menginspirasi satu pengalaman yang kelak bisa kita gunakan sebagai bekal hidup. Itu. Makanya kembali saya katakan, pemerintah sangat concern untuk memperhatikan kader-kader bangsa kita dalam mengembangkan usaha-usaha sekecil apapun. Itu. Silakan, ada yang bertanya? Kalau tidak ada, tolong bukakan share screen saya. Saya akan tayangkan sebuah materi perkuliahan tentang etika dari kampus lain sebagai perbandingan atau sebagai penguatan pemahaman Anda. Sudah dibuka ya? Silakan didengarkan ya, nanti terakhir baru Bapak closing. Sebentar, di mana ini? Bapak buka dulu, bentar. Bentar ya. Ya, langsung didengarkan ya. Sebentar, Bapak ulangi sedikit dulu. Ya, mulai sini ya. Silakan. Bapak, maaf, fitur audionya belum di checklist kayaknya deh. Ya, sebentar. Bentar ya. Bentar. Audionya ya. Yuk. Iya, Pak. Sebentar, di manakah itu? Dia dari fitur share screen-nya, jadi sebelum share screen itu ada. Oh, sebelumnya diginiin ya? Iya, Pak. Sebelum itu ada kotak di pojok kiri.
Pojok Add kiri ya, sound. sebentar ya. Sebelum ya, berarti keluarkan dulu ya. Dikeluarkan dulu Pak, Ya, betul. ya, ya, sebentar ya. Lupa keluarkan dulu, berarti stop dulu ya. Keluarkan dulu. Di mananya itu lupa Bapak? Kiri ya? Sebelah kiri ya? Iya Pak, dia paling pinggir itu ada share sound di checklist. Bentar, belum kelihatan. Ada tanda apa, Mas? Share sound. Oh, share sound. Iya betul Pak. Share sound ini kok nggak kelihatan ya? Kan di bawah ya, yang di bawah itu ya? Iya Pak, di kotak hitam yang kata select a window. Kok nggak mau diklik dia? Kok putih warnanya? Bukan yang putih ini, bukan? Bukan yang putih. Seharusnya di checklist gitu, ntar ada tandanya gitu kalau di checklist Pak. Iya, tidak ada tandanya. Kan yang di bawah kiri ini dah. Ya, Di ini Pak, kan ada ini kotak yang kata pemberitahuan share screen. Nah itu di iya. pojok sebelah kirinya ada share sound, diklik aja. Kalau udah berarti seharusnya bisa Pak. Tidak mau bergerak dia. Coba dulu ya. Kalau enggak gimana caranya? Apa enggak boleh Bapak share link YouTube-nya Oh nanti ya, saya linknya saja bantu ya. share Ya, ya, screen. ya, sebentar. Kalau begitu, Bapak coba dulu. Kalau enggak nanti Bapak share ya linknya ya. Oh, ini dia udah ketemu ya. Baru dia muncul. Oke, sekarang mau dia. Oke, tadi ngumpet dia. Nah, sekarang mau dia. Coba, benar nggak mau? Kenapa belum? Bentar, diulang dulu. Personnya sudah. Mestinya sudah Maaf, mau. Pak, itu kayaknya videonya masih di pause, Pak. Masih apanya? Masih di Belum pause, diklik Pak, masih di belum di play. pause. Tadi udah ketemu. Sebentar, Bapak ulang lagi. Nah, ini kan udah share sound, udah. Iya, Pak, tapi YouTube-nya masih di pause, belum dimulai videonya. Kenapa? Video Masih di berhenti. video di Videonya yang masih YouTube-nya Pak. berhenti, video YouTube-nya. Kenapa? Mana video YouTube-nya? Nih, Sebelahnya Pak. ini. Iya, pencet. Kok nggak mau? Itu belum di play. Kok nggak mau? Kenapa? Mungkin di refresh dulu, Pak, websitenya. Apanya refresh? Ini yang di pojok kiri atas tuh yang gambar lingkaran. Di gambarnya, tapi keluar dulu. Enggak, masih di Chrome-nya, masih di kiri atas, Pak, kiri atas. Kiri atas. Ini. Yang gambar lingkaran, atas lagi, kiri lagi, yang kecil. Atas kiri mana? Atas kiri. Ini Pak, gambar lingkaran yang kecil, yang tanda panah melingkar itu. Tanda panah melingkar sebelah mana? Naik lagi Pak, naik lagi terus kiri lagi, ke kiri. Nah itu atasnya. Ini. Ya coba di refresh dulu mungkin Pak. Oh, refresh ini. Iya, Ini dong.
Iya. Biasanya kan ada tuh yang datang, tapi kali ini nggak ada. Aman, Ya nggak Pak. Udah mau nggak? Udah Pak, terdengar. Udah, Pak. Oh ya, Udah, Pak. ya. Berarti karena belum di refresh ya. Itu siapa saja? Masyarakat bukan, Bu. Betul, Ya. masyarakat. Ya, udah ya, didengarkan. Bentar, proses lagi proses dibuka PowerPoint-nya. Baik, oke. Apa bisa dibuka? Baik, sudah kelihatan? Baiknya? Baik, kita mulai Ya kan, Bu? ya, kita mulai perkuliahan hari ini. Oh, nanti ini linknya akan saya copy nanti. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai materi kali ini. Ini pertemuan kelima, gitu ya. Pertemuan kelima ada mata kuliah pengantar manajemen dan bisnis. Pada pertemuan ini kita membahas tentang tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Tanggung jawab sosial ini identik dengan berkaitan dengan yang kita pelajari minggu yang lalu tentang lingkungan organisasi. Gitu. Kemarin kita berbahas tentang ada lingkungan organisasi itu ada dua, ada yang internal dan ada yang eksternal. Eksternal itu terdiri dari siapa saja? Boleh bantu jawab? Yang eksternal, lingkungan organisasi yang eksternal. Itu siapa saja? Masyarakat bukan, Bu. Betul, masyarakat. Masyarakat. Kemudian ya, pelanggan, betul. Vendor, Betul. pemasok, Ya. Terus mitra strategis dan partner strategis pemerintah. Ya, jadi itu yang disebutkan benar. Lingkungan eksternal itu terdiri dari pemasok, mitra strategis, customer atau pelanggan, masyarakat umum, pemerintah dan regulator. Itu adalah bagian dari lingkungan eksternal dari sebuah organisasi atau organisasi bisnis atau perusahaan. Nah, kaitannya dengan tanggung jawab sosial apa? Perusahaan akan bertanggung jawab dengan keadaan di mana perusahaan itu berada terhadap lingkungannya. Tidak bisa dipungkiri bahwa kehadiran perusahaan di sebuah lingkungan atau di sebuah tempat itu akan mempengaruhi lingkungan tersebut. Mempengaruhinya bisa hal yang negatif dan bisa juga hal yang membawa keburukan dan ada juga yang membawa kebaikan bagi masyarakat setempat. Nah, itu kita bahas dalam tanggung jawab sosial. Dan kaitannya dengan etika manajemen apa? Tanggung jawab sosial itu orang yang bisa memberikan tanggung jawab sosial berarti dianggap dia mempunyai etika manajemen. Jadi perusahaan itu sudah melakukan etika manajemen dengan baik, ya. Oke. Tanggung jawab sosial etika manajemen setelah mempelajari ini diharapkan bahwa mahasiswa mengetahui tanggung jawab sosial yang dihadapi oleh organisasi bisnis. Diharapkan bahwa setelah mempelajari ini mahasiswa mengetahui tanggung jawab sosial yang dihadapi oleh organisasi bisnis. Gitu. Jadi organisasi itu tidak bisa dia hanya ini kan udah dapat izin dari pemerintah melakukan regulasi dengan adanya dari regulator, setelah itu sudah tidak. Jadi ada lagi harus ada tanggung jawab sosial terhadap lingkungan, umumnya terhadap stakeholder, maksudnya di sini adalah masyarakat dan pemerintah. Baik, kemudian berikutnya adalah tujuan kita mempelajari materi ini adalah
Diharapkan mahasiswa mengetahui konsep dasar etika manajemen dan kaitannya dengan tanggung jawab sosial dari perusahaan. Nah, dengan dua tujuan ini kita berharap materi yang akan kita sampaikan ini, dua tujuan ini tercapai. Oke, apa sih yang disebut dengan tanggung jawab sosial? Atau istilahnya adalah, lebih kerennya adalah CSR. Mungkin Anda pernah dengar, Corporate Social Responsibility. Apa sih yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial atau CSR? Pernah dengar istilah CSR? Pernah kan? Bapak Ibu yang sudah bekerja di perusahaan tertentu pernah menyalurkan CSR-nya, gitu ya? Pernah? Pernah dengar kan? Tahu apa yang disebut dengan CSR? Oke, kita jelaskan di sini. Tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan atau istilahnya adalah Corporate Social Responsibility, disingkat dengan CSR, adalah itu sebuah bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi di pembangunan, maksudnya pembangunan di sekitar lingkungan perusahaan, gitu ya. Bila misalnya contoh partisipasi pembangunan adalah jalan, gitu ya, atau kepentingan sosial dari masyarakat, misalnya balai kesehatan, sekolah, gitu ya, itu partisipasi pembangunan. Kemudian serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya. Nah, bentuk tanggung jawab sosial lainnya adalah contoh, kalau perusahaan itu dengan adanya perusahaan itu menyebabkan adanya polusi udara, sehingga dia bertanggung jawab dalam hal apa? Untuk menanam kembali menanam banyak pepohonan di sekitar lingkungan perusahaan itu ada. Atau kalau dengan adanya perusahaan itu lingkungan rusak, misalnya pohonnya jadi banyak yang ditebang gitu ya, banyak rusak, lingkungan tuh gundul, hutan itu jadi gundul. Jadi dia bertanggung jawab untuk menanam kembali. Nah, tanggung jawab apa lain misalnya dengan adanya pabrik itu polusinya adalah menyebabkan adanya pembuangan limbah yang mencemari lingkungan gitu. Nah, dia memberikan bentuk tanggung jawabnya seperti apa? Nah, gitu ya. Sekalipun memang sebenarnya ada standar dari pemerintah bahwa limbah dari pabrik itu atau dari perusahaan itu ada levelnya untuk dibuang keluar itu berapa gitu. Tapi tetap terjadi polusi atau ketidaknyamanan. Jadi perusahaan wajib memberikan tanggung jawab sosial kepada lingkungan sekitar itu bila kehadiran perusahaan itu membawa ketidaknyamanan pada masyarakat sekitar. Nah, seperti itu. Ya, jadi dia berwajib memberikan tanggung jawab sosial. Nah, ini ada definisinya, tanggung jawab sosial itu. Atau kalau tanggung jawab sosial lainnya misalnya adalah pada saat ada bencana, dia ikut berpartisipasi dalam membantu, memberikan keringanan gitu. Itu dalam hal tanggung jawab sosial lainnya. Jadi sekalipun misalnya kejadian itu tidak di wilayahnya, di wilayah yang berbeda dari lingkungannya, tapi dia memberikan tanggung jawab. Sebagai rasa tanggung jawab sosialnya adalah memberikan bantuan. Itu biasanya kan kalau ada bencana atau per event namanya. Jadi perusahaan itu tidak mempunyai orang-orang struktur organisasi yang khusus mengurus CSR. Jadi dia pada saat mengeluarkan CSR-nya pada saat event tertentu. Ya. Oke, itu adalah definisi CSR. Nah, tanggung jawab sosial ini tidak semuanya perusahaan dengan sukarela memberikan. Tentu ada yang sukarela, itu disebut dengan pro. Ada juga yang dia kontra terhadap tanggung jawab sosial ini. Karena berbagai pandangan. Tidak bisa kita harus memaksakan kamu tuh harus begini perusahaan itu. Adanya tanggung jawab sosial itu tentu berbeda. Makanya kita akan membahas bahwa beberapa perusahaan ada yang pro dan ada yang kontra. Pandangan mereka terhadap CSR, ada pandangannya yang pro dan ada kontra. Oke. Ada pandangan kelompok yang pro terhadap tanggung jawab sosial dari organisasi bisnis. Terus ada yang pandangan kelompok yang kontra
terhadap tanggung jawab sosial dari organisasi bisnis. Ini hanya pandangan mereka aja ya, tapi tetap kalau regulasi di pemerintahan atau di regulasi di pemerintahan setempat di mana perusahaan itu berada harus memberikan CSR, ya tetap harus diberikan ya, sekalipun dia kontrak. Hanya dia berpikirannya berbeda gitu ya, dengan pandangan kita ada yang pro dan ada kontra. Nah, kenapa perusahaan itu pandangannya pro? Kenapa perusahaan itu pandangan kelompok yang kontra? Apa? Pertama, kita bahas dulu yang pro. Poin pertama, pandangan berpikiran pro itu karena kegiatan bisnis seringkali menimbulkan masalah. Oleh karena itu, sudah semestinya perusahaan itu bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Jadi kegiatan bisnis itu dia beranggapan bahwa berpandangan bahwa kegiatan bisnis itu pasti seringkali menimbulkan masalah. Adanya polusi, adanya ketidaknyamanan. Misalnya dari daerah tadi misalnya tidak banyak dilalui oleh kendaraan, dengan adanya perusahaan itu jadi banyak kendaraan masuk keluar masuk, mengakibatkan misalnya polusi udara, polusi suara, dan kerusakan pada fasilitas yang sebelumnya ada, misalnya jalan, gitu ya. Dengan adanya saya mendirikan sebuah perusahaan di sebuah daerah yang tadinya jalannya bagus, dengan adanya perusahaan itu jalannya jadi rusak karena mobilitas dari kendaraan perusahaan itu kan jadi masalah ya. Nah, mereka berpikiran seperti itu. Sebentar saya dulu. Nah, ada yang berpikiran seperti itu. Makanya sudah sewajarnya memberikan CSR gitu ya. Nah, poin kedua adalah perusahaan adalah, ini pandangan yang pro, masih pandangan yang pro. Yang kedua, perusahaan adalah bagian dari lingkungan sosial masyarakat, oleh karena itu sudah semestinya ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab atas apa yang terjadi di masyarakat. Jadi, pandangan yang kedua adalah beranggapan bahwa perusahaan itu bagian dari masyarakat. Jadi karena memang dia dalam lingkungan masyarakat, ya. Jadi dia berpikir bahwa apapun yang terjadi di lingkungan masyarakat itu jadi tanggung jawab mereka juga. Misalnya kalau menambah fasilitas, pembangunan, misalnya perbaikan jalan, terus pembangunan apa di daerah itu, terus pelayanan kesehatan, terus apalagi misalnya gitu ya. Itu jadi karena bagian dari masyarakat, semua aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan masyarakat, mereka mestinya ikut berpartisipasi. Biasanya sih ini biasanya dalam pembangunan jalan ya, fasilitas. Oke, berikutnya adalah perusahaan biasanya memiliki sumber daya untuk menyelesaikan masalah di lingkungan sosial masyarakat. Jadi perusahaan yang berpikiran pro itu pasti dia biasanya mempunyai sumber daya, baik itu SDM dan sumber daya keuangan. Itu pandangan yang pro ya. Poin ketiga, perusahaan biasanya memiliki sumber daya untuk menyelesaikan masalah di lingkungan sosial. Jadi perhatikan perusahaan yang pro pasti dia punya sumber daya. Baik perusahaan adalah partner dari lingkungan sosial kemasyarakatan, sebagaimana halnya juga pemerintah dan masyarakat lain pada umumnya. Jadi perusahaan ini adalah partner lingkungan sosial masyarakat. Sebagaimana halnya juga pemerintah dan masyarakat lain pada umumnya. Jadi kenapa mereka berpro itu beranggapan, yang pro ini beranggapan pandangan bahwa perusahaan itu adalah partner dari lingkungan sosial kemasyarakatan. Ya. Nah, 4 poin di pandangan yang berpikiran bahwa perlunya tanggung jawab sosial masyarakat ini yang 4 poin ini. Yang 4 poin yang ini. 1, 2, 3. Nah, bagaimana pandangannya yang kontra? Ya. Pandangan yang kontra berpikiran bahwa perusahaan tidak memiliki ahli yang mengkhususkan dalam sosial dan masyarakat. Oleh karena itu, sulit bagi perusahaan untuk ikut bertanggung jawab. Nah, contohnya dia, kalau di sini kan 3 dia biasanya memiliki sumber daya. Yang pro itu pasti sudah menyediakan sumber daya. Kalau di sini dia, yang kontra, perusahaan itu tidak memiliki ahli. Itu dalam ahli bisa jadi sumber daya manusianya dia tidak punya. Sehingga dia berpikir tidak perlu. Perusahaan juga udah
ikut bertanggung jawab dalam kegiatan sosial. Gitu kan. Yang kedua, perusahaan yang ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam lingkungan sosial masyarakat justru akan memiliki kekuatan untuk mengontrol masyarakat. Dan itu indikasi yang kurang baik secara sosial. Itu pandangannya. Makanya dia menganggap bahwa kalau kita ikut terlibat dan bertanggung jawab, berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam lingkungan masyarakat, takutnya perusahaan jadi ikut mengontrol. Jadi kayak dualisme kepemimpinan dengan pemerintah. Seperti terlibat. Itu artinya di masyarakat jika perusahaan terlibat dalam aktivitas sosial. Jadi beranggapan bahwa berpandangan bahwa akan ada banyak konflik bila perusahaan itu dilibatkan dalam kegiatan konflik kepentingan ya. Jadi kalau misalnya kalau perusahaan pada ikut misalnya konflik kepentingan itu pada saat pemilu misalnya atau pemilihan kepala desa, pemilihan pimpinan di daerah, kalau dia nganggapan bahwa perusahaan tidak usah terlibat. Kan kadang ada ya minta pro ke sini kontra ke sini gitu. Kalau dia terlibat dalam kegiatan sosial gitu ya. Jadi berpihak keperpihakan gitu. Atau itu disebut dengan konflik kepentingan. Nah, perlu ikut terlibat dalam kegiatan sosial. Kegiatan sosial masyarakat kan banyak ya. Melibatkan seluruh masyarakat, kepentingan masyarakat itu adalah kegiatan sosial. Termasuk dalam hal ya tadi di pemilihan kepala desa, pokoknya pemilihan pemimpinan atau apa di lingkungan yang terdekat dari perusahaan itu. Kemudian pandangan keempat, poin keempat berpikiran bahwa perusahaan ini kan untuk bisnis, motifnya bukan sosial. Jadi mereka mengejar profit. Perusahaan bisnis itu kan mengejar profit. Jadi untuk mencapai tujuan organisasi sesuai dengan diharapkan oleh pemilik perusahaan. Jadi perusahaan ini bukan motif sosial, gitu ya. Perusahaan itu bukan motif sosial, jadi merasa tidak perlu bertanggung jawab secara sosial karena mereka mengejar keuntungan, mengejar profit sesuai dengan tujuan organisasi. Nah, ini adalah sebagai pandangan pro dan kontra terhadap tanggung jawab sosial perusahaan. Sampai di sini ada yang mau diskusi atau bertanya? Ada? Tidak ada. Lanjut, lanjut. Lanjutkah? Masih pada ada kan? Hadir. Ini berapa orang? Lanjut, Bu. Lanjut, Bu. Lanjut, Bu. Lanjut. Bu, saya ingin bertanya, Bu. Hadir. Masih. Baik, lanjut. Lanjut. Boleh, silakan. Siapa ini? Nggak muncul. Halo, siapa yang mau bertanya itu? Diskusi di pertanyaan boleh. Silakan. Oke, baik. Silakan, Sofian. Terkait dengan CSR ini sebenarnya secara tingkat penting ini menjadi kewajiban perusahaan atau memang sifatnya sukarela, Bu ya? Karena sesuai dengan apa namanya yang di poin keempat untuk yang perusahaan, basic dari perusahaan itu kan secara orientasinya adalah profit ya, bukan pada kepedulian sosial. Nah, kalau misalkan adanya CSR itu bukan akan mempengaruhi terkait dengan profit dan itu akan berimpact terhadap biaya produksi ya, Bu. Nah, yang menjadi pertanyaan ini untuk CSR, kalau misalkan perusahaan itu sudah disentralisasi dalam suatu kawasan dan itu jauh dalam lingkungan masyarakat, apakah CSR tersebut masih diperlukan? Atau memang CSR ini hanya untuk perusahaan yang memang berada di dalam lingkungan masyarakat? Sebagai contoh gini, di daerah Karawang ya. Di daerah Karawang itu kan ada kawasan industri yang ini teh bentar. Oke, sudah? Sebenarnya diulang contohnya di Karawang daerah industri gimana?
Ya, di Karawang itu kan ada kawasan industri yang memang secara lokasi perusahaan industrinya itu jauh dengan lingkungan eksternal masyarakat ya Bu ya. Ya. Nah, CSR ini apakah memang diwajibkan juga untuk perusahaan-perusahaan yang sudah decentralized di dalam kawasan industri? Atau memang CSR ini hanya diberlakukan untuk perusahaan industri yang secara letak dari perusahaannya tersebut berdampingan dengan lingkungan atau kompleks masyarakat? Oke. Oke, CSR ini dalam aturan izin pendirian tentu dia harus ada. Itu kaitannya tadi dengan etika manajemen. Jadi CSR itu untuk tergantung Pemda, regulasi Pemda untuk memberikan. Kalau kawasan industri misalnya logikanya memang dia jauh dari masyarakat, tapi radius berapa ukuran CSR-nya dia sebatkan terhadap masyarakat. Di sini bukan hanya terhadap masyarakat, maksudnya stakeholder-nya itu adalah ada masyarakat dan ada pemerintah. Jadi CSR itu tetap diwajibkan kepada semua perusahaan, tapi berapa persen aturannya bagaimana saya kurang paham. Jadi ada dia menyalurkannya bisa langsung melalui pemerintah, dinas sosial, bisa dengan sendiri. Gitu. Jadi perusahaan yang mungkin langsung terlibat dengan masyarakat, dia bisa langsung dengan lingkungan masyarakat menyalurkan CSR-nya. CSR itu tidak hanya diberikan lingkungan eksternal yang radiusnya dekat, tidak. Misalnya dia memberikan bantuan itu, saya lihat juga misalnya pemerintah punya proyek, dinas sosial punya kegiatan sosial di daerah mana. Jadi dia dari perusahaan, dia mengajukan apakah perusahaan ini bisa membantu pemerintah dalam hal ini kan tentang kegiatan sosial ini. Gitu. Jadi tapi memang CSR itu apakah wajib bagi setiap masyarakat. Cuman cara penyalurannya, besarannya saya tidak tahu. Itu bagian dari manajemen. Regulasi yang ada gitu ya. Apakah memang setiap hanya perusahaan yang dekat dengan masyarakat baru dia mengeluarkan CSR-nya, atau dia sudah jelas di daerah industri, di mana kita tahu bahwa perusahaan itu tidak, masyarakat sekitar situ tidak ada, ya kan? Tapi kan dia tidak langsung, jadi lingkungannya itu bukan lingkungan radius berapa dengan masyarakat, pokoknya lingkungannya adalah misalnya Karawang secara keseluruhan. Kabupaten itu bukan masyarakat yang dekat dengan dia saja. Jadi lingkungan itu kan pemerintahannya di sini, atau masyarakat secara umum yang tidak radius, oke, dia tidak menyebabkan secara langsung polusi, tapi kan itu dia kewajiban memberikan CSR-nya terhadap kegiatan sosial Pemda setempat. Nah, besarannya berapa saya tidak paham. Kalau yang langsung misalnya ya tanggung jawab sosial itu, yang dia langsung menyebabkan tidak mungkin dia sebuah perusahaan tidak mengatur kegiatan bisnis, tidak mungkin tidak mengganggu lingkungan. Lingkungan di sini adalah sekalipun kan masyarakatnya nggak ada betul, tapi dia mengakibatkan polusi udara itu menyebar. Berarti kalau itu dikhususkan untuk daerah industri, perusahaan itu nggak usah dong CSR, misalnya kan orang nggak ada masyarakat, stakeholdernya adalah pemerintah. Gitu. Jadi tidak langsung ke masyarakat. Kalau misalnya kayak pertambangan, itu kan adalah masyarakat sekitarnya, contoh Freeport, Antam. Daerah situ memang secara radius berapa kilometer mungkin tidak ada masyarakat. Tapi kerusakan efek yang disebabkan sama dia dengan tidak masyarakat sedekat juga, daerah situ kan jadi gundul. Misalnya, Freeport. Masyarakat situ memang ada, nggak juga jauh dari lingkungan masyarakat. Paling ada di situ ya, lingkungan internalnya, orang tim manajemen, staff dan sebagainya kan di Freeport itu, orang-orang Freeport. Masyarakat aslinya mungkin jauh radiusnya, tapi efeknya gundulnya gunung kering. Nah, salah satu contoh ya, CSR-nya mereka apa? Menanam kembali bekas yang mereka rusak.
pertambangan itu kan merusak lingkungan ya, jadi gundul gitu daerah. Nah, contohnya seperti itu. Ya, jadi besarannya berapa, nilainya berapa, serta penyalurannya bagaimana, saya tidak tahu. Jadi, dalam manajemen, tanggung jawab sosial ini ada. Itu kaitannya dengan etika manajemen. Ya, seperti itu. Mungkin kalau bentuknya bisnisnya masih masuk UKM, mungkin dia belum bisa menyalurkan itu ya. Besaran perusahaannya level apa gitu ya, baru bisa memberikan CSR. Nah, itu nanti saya pelajari lagi gitu. Jadi apakah levelnya dia sudah PT atau yang dia langsung membuang limbah, misalnya perusahaan ini CSR ini hanya untuk perusahaan-perusahaan yang memberikan apa efek ketidaknyamanan terhadap masyarakat gitu, seperti itu ya. Nah, itu ada lagi? Tidak ada. Baik, kita lanjut ke ini. Banyak orang berpikiran memang setiap ini pertanyaan yang ini adalah betul perusahaan itu mempunyai alasan bahwa perusahaan kami bukan sosial, dinas sosial gitu ya. Kami itu adalah perusahaan bisnis yang mengejar profit keuntungan. Oke. Tapi dia harus tetap memberikan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat atau stakeholder dari sini. Stakeholder kita bahas adalah masyarakat dan pemerintah. Dalam menjalankan aktivitas tanggung jawab sosial ini, beberapa perusahaan juga ada yang mempunyai beberapa strategi. Ada yang dia strateginya adalah kita bahas di sini. Jadi dalam strategi pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan, ada beberapa. Pertama adalah dia reaktif, cenderung menolak strategi pengelolaannya, cenderung menolak tanggung jawab sosial. Terus ada namanya defensif. Ini adalah cenderung membela diri dalam menghindari tanggung jawab sosial. Perhatikan di sini, ini bahwa di semakin ke kanan, tingkat tanggung jawab sosialnya lebih tinggi, ke kiri semakin rendah. Nah, ada juga yang strategi pengelolaannya adalah akomodatif, melakukan tanggung jawab sosial untuk menghindari tekanan dari masyarakat. Misalnya, kalau dia memberikan bantuan ikut berpartisipasi dalam pembangunan jalan, misalnya itu karena memang permintaan masyarakat sekitar. Saja seperti itu. Atau dia ikut menyumbangkan bibit tanaman untuk ditanam kembali, itu karena memang tuntutan dari pemerintah. Kemudian misalnya di zaman dulu Orde Baru, perusahaan-perusahaan besar di daerah industri itu atau dulu zaman Orde Baru katanya mereka wajib membantu UKM dengan memberikan bantuan lunak gitu untuk masyarakat sekitar. Kalau sekarang mungkin bukan bantuan lunak ya, bisa jadi mendukung gitu ya. Sekarang kan perusahaan-perusahaan itu wajib mendukung UKM, perusahaan besar. Dengan cara apa ya? Berbeda berbagai macam cara. Kemudian ada yang proaktif, mengambil inisiatif dalam tanggung jawab sosial, membentuk model industri yang bertanggung jawab sosial. Jadi ini adalah yang tinggi, tingkat tanggung jawabnya adalah yang strategi proaktif. Dia mengambil inisiatif, jadi dia inisiatif memberikan tanggung jawab sosial. Jadi dia membentuk model industri yang memang bertanggung jawab sosial. Tentu dia bersikap seperti ini, dia berpikiran ada keuntungan. Tentu kalau dia memberikan CSR yang baik, akan memberikan citra positif atau efek pengaruh positif terhadap masyarakat, terhadap pemerintah, ya masyarakat lingkungan sekitar. Misalnya kalau dia perusahaannya CSR-nya bagus, penilaian masyarakat terhadap perusahaan juga akan baik kan. Nah, ini adalah kita jelaskan satu persatu dan contohnya nanti yang reaktif seperti apa, yang defensif seperti apa, kemudian akomodatif dan proaktif. Oke, strategi pengelolaan tanggung jawab sosial. Kegiatan bisnis kan strategi reaktif dalam tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial cenderung menolak atau menghindarkan diri dari tanggung jawab sosial. Gitu. Ini contoh yang reaktif itu adalah
saya lihat, oh ini ya, contohnya adalah untuk pabrik tembakau, dia diminta cenderung menghindarkan diri dari isu yang menghubungkan antara konsumsi rokok dengan peluang terjadinya penyakit kanker. Gitu. Jadi dia perusahaan tembakau cenderung menolak atau menghindarkan diri dari isu yang dimana produknya kan rokok. Bila mengkonsumsi rokok akan menyebabkan penyakit kanker, utamanya kanker paru-paru ya. Nah, dia menolak itu. Nah, akan tetapi, jadi menerima kan dia harus bertanggung jawab setiap orang yang kena kanker. Gitu ya. Jadi dia menolak, tidak ada hubungannya dengan produk saya dengan sakit kanker. Jadi dia tidak bertanggung jawab terhadap efek. Nah, kemudian akan tetapi pemerintah atau dikarenakan adanya peraturan pemerintah, jadi salah satunya bisa dia menolak tentang tanggung jawab sosial ini, tapi pemerintah memberikan aturan bahwa oke, kamu menolak tanggung jawab sosial atas isu itu, tapi kamu harus mencantumkan di produkmu efek kerusakan akibat mengkonsumsi produk. Atau kalau tembakau kan rokok. Jadi misalnya kan ada ya, rokok ini akan membunuhmu. Bacaan seperti itu. Ada kerusakan yang disampaikan oleh konsumsi rokok. Ada kan? Kalau Anda beli rokok ada. Dan selain bacaan itu, dan sekarang lebih seram. Ada gambar. Kalau mengkonsumsi rokok akan menyebabkan beberapa penyakit yang ditunjukkan di dibungkus rokok tersebut. Ada kan? Bapak, Ibu yang merokok pernah lihat? Sering. Ada, Bu. Sering lihat. Dan apakah itu membawa efek jerah? Enggak juga. Tidak, Bu. Tetap mengkonsumsi dan tentang beli produk. Nah, itu yang reaktif mereka. Jadi tidak merasa tidak ada isu itu, tidak mereka yang menghubungkan itu dia menolak. Ya, jadi kalau memang dia menerima, nanti dia akan ada tanggung jawab sosial, gitu ya, terhadap efek dari produknya. Nah itu adalah contoh strategi reaktif. Boleh, oke. Saya menolak isu tentang menghubungkan itu tentang produk saya dengan penyakit kanker. Kata pemerintah, oke, tidak apa-apa. Tapi aturan pemerintah menyebutkan bahwa membuat bahwa adanya penyakit adanya mencantumkan bahwa bahaya rokok dalam setiap iklan. Di setiap iklan pun ada, ya kan? Rokok akan berbagai macam lah berbahayanya. Dalam iklan rokok ada seperti itu, terus tidak mencantumkan produknya pada. Terus bahayanya sekarang lebih parah lagi adalah dengan gambar-gambar yang seram. Nah, oke, di sini sudah maghrib. Nanti kita lanjut lagi yang membahas tentang strategi pengolahan. Bapak Ibu, kita sholat maghrib dulu ya. Break sampai jam 6 lebih 15 menit. Ya, 15 menit atau 10 menit? Halo. 15 menit, Bu. Baik, 15 menit. Oke, 15 menit saja ya. Oke, kita ketemu lagi jam 6, insya Allah jam 6 lebih 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Anda sekalian, on cam dulu semuanya. Nanti kalau masih ingin melanjutkan, saya share linknya untuk pendalaman ya. Nah, jadi Anda sekalian, dengan materi yang tadi disajikan, banyak aspek yang perlu kita renungkan, perlu kita pastikan adakah dari materi-materi itu baik tanggung jawab sosial, terutama yang notabene-nya merupakan tanggung jawab sebagai sebuah organisasi bisnis yang kelak akan bisa membantu dari hal-hal yang diperlukan baik di masyarakat sekitar maupun di luar masyarakatnya, gitu.
Jadi intinya bukan hanya di masyarakat sekitar saja, tetapi juga di luar. Contoh, ketika ada suatu saat bahaya, ya, bahaya misalnya tanah longsor atau gempa, itu juga bisa dialokasikan CSR itu untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Ingat, orang-orang yang membutuhkan. Nah, bagi perusahaan, ya, bagi yang memberikan CSR, ada kata yang terselubung di balik itu, yang juga kita orang awam relatif bisa jadi tidak tahu. Apakah gerangan? Saya sebagai pengelola atau katakanlah yang dikuasai untuk mengelola sebuah dana CSR dalam satu perusahaan, saya akan concern terhadap hal-hal yang begitu karena sekaligus dalam tanda petik sebagai iklan. Salahkah saya? Salahkah kami? Tidak. Jangan sembarang disalahkan. Niat baik kami untuk membantu orang-orang yang sedang memerlukan bantuan. Dan itu memang alokasi dananya ada. Tapi di balik itu seperti tadi saya katakan, itu identik juga atau boleh dikatakan sebagai iklan. Tapi yang lebih untung secara urgensi adalah orang-orang yang membutuhkan bantuan. Jangan Anda lihat manfaat iklan itu. Karena tujuan utama adalah membantu orang-orang yang sedang memerlukan bantuan. Dan memang dana untuk itu sudah disiapkan. Itu. Oleh karena ada semacam kewajiban yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan atau peraturan Pemda setempat misalnya, hal-hal yang begitu memang layak untuk atau wajib untuk diberikan sebagai keprihatinan hal-hal yang perlu dibantu gitu. Nah, makanya kalau orang-orang yang bergerak di bidang sosial mencari sumber-sumber itu akan cepat dia dapatkan, akan cepat dia penuhi sasaran-sasaran yang membutuhkan. Banyak lembaga-lembaga yang memang sedang menganga, artinya menunggu, kalau dia tidak sempat, tidak tahu kemana yang tepat. Tetapi ketika ada perpanjangan tangan adalah orang-orang sosial misalnya, dia akan cepat memenuhi sasaran sesuai dengan harapan masyarakat yang membutuhkan. Itu. Nah, fakta-fakta ini kembali, perusahaan itu tidak bisa tutup mata, hanya mengejar profit. Di dalam aturannya sekian persen untuk CSR tadi, itu. Bukan hanya itu saja, termasuk sosial-sosial yang lain. Nah, itu dari sosial. Nah, mungkin tadi di slide juga berlanjut nanti akan ada etika. Kembali saya katakan, kalau kita mau jujur berpikir, berbisnislah yang santun, berbisnislah sesuai dengan norma, berbisnislah sesuai dengan apa yang diharapkan di dalam, katakanlah, berbisnis yang bermoral. Kita misalnya sebagai orang pebisnis tidak hanya mengejar tanpa memperhatikan nilai-nilai moral. Karena itu akan mengganggu perasaan, akan mengganggu kesalahan-kesalahan yang tidak bisa kita abaikan ketika dia tidak sesuai dengan etika-etika yang terkandung di dalam aturan-aturan yang ada di masyarakat. Bayangkan kalau kita jujur katakan misalnya ketika ada macam-macam barang yang notabene-nya dioplos, ya enggak? Atau dibohongin dalam kualitas dan lain sebagainya saja di situ, itu tidak
akan masuk sebagai etika. Kesalahan-kesalahan yang mungkin akan berakibat padanya akan berakibat juga pada hukum. Oleh karenanya tetap saya katakan orang-orang yang berbisnis menjalankan etika yang baik, dia akan bisa menikmati keuntungan dari profit yang mereka dapatkan. Sekecil apapun, apalagi sebesar apapun. Nah, itu. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, kalau kelak kita sebagai pengusaha, sebagai wirausaha, itu yang bisa kita jalankan, saya percaya bahwasanya sekecil apapun yang kita dapatkan adalah menjadi kenikmatan tersendiri. Itu. Pak Ketut sebagai dosen pernah bekerja di perusahaan, bahkan dari buruh maupun jadi pegawai pernah. Artinya apa yang pernah dilakukan oleh bosnya perusahaan sedikit banyak tahu hal-hal yang tidak cocok dalam kita belajar etika. Itu. Nah, disinilah yang kita inginkan ketika kita mulai belajar, ketika itu pula nanti akan bisa kita filter hal-hal yang mana yang harus kita lakukan dan mana yang dilarang. Nah, 2 poin itu adalah materi sebagai closing penguatan dari materi-materi sebelumnya. Apa perlu nanti saya kirim lanjutan linknya tadi? Silakan putar sendiri di rumah ya. Nah, sebelum kita akhiri, mungkin ada pertanyaan, silakan. Saya Pak, izin bertanya Pak. Ya, Pano, yuk. Terkait CSR Pak. Ya. Kalau tadi yang diarahkan Ibu dosen yang tadi sudah lihat tentang presentasinya Pak, tentang CSR itu, rata-rata dia menerangkan bahwa perusahaan yang istilahnya dia menjual produk ya Pak, jadi menghasilkan limbah. Nah, limbahnya itu bisa disangkut pautkan dengan adanya kegiatan CSR ini Pak. Yang saya ingin tanyakan, kalau semisal perusahaan yang menjual jasa, itu bagaimana bagaimana perusahaan itu bisa istilahnya mengadakan program CSR itu Pak? Gimana ya Pak kira-kira? Ya, begini. Kalau tadi Dia memang menyalurkannya dicontohkan dari apa? kepada perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan hal-hal yang mengganggu. Nah, itu dong. Tetapi ingat seperti tadi saya katakan, sebetulnya di dalam aturan ya bukan hanya perusahaan-perusahaan yang mengganggu lingkungan saja yang diwajibkan, tetapi seluruh perusahaan wajib menyiapkan dana sekian persen untuk CSR. Itu. Nah, kalau tadi kan contoh-contoh konkret yang dialami oleh bangsa kita salah satunya. Kenapa? Kalau Anda sempat berkunjung ke negara-negara yang maju, ya, kemudian berkunjung ke kawasan-kawasan yang sudah dirancang untuk berbagai kawasan industri, lingkungan-lingkungan masyarakat di sekitar relatif tidak akan ada dan otomatis tidak akan mempengaruhi lingkungan yang tadi dibicarakan. Artinya, kendati pun pemerintah memberikan mengharapkan satu alokasi, bukan berarti CSR-nya itu tidak dipakai, tetapi bisa seperti tadi saya katakan, untuk keperluan bukan di lingkungannya sendiri, tetapi untuk masyarakat yang lain. Indonesia misalnya luas, perusahaannya di Jakarta, kejadiannya di Palu seperti dulu, ya nggak? Nah, bisa jadi dia melemparkan sejumlah bantuan ke sana. Karena kita satu bangsa adalah bangsa Indonesia untuk bisa saling membantu. Semakin banyak perusahaan yang bisa menyalurkan hal itu, otomatis para penikmat bantuan itu akan dia bertanya, ini bantuan dari mana? Oh, dari perusahaannya Pak Ketut, perusahaan PT Kolang Kaling, gitu misalnya. Enggak? Nah, di sana, seperti tadi saya katakan, makin lama makin melekat di hati masyarakat bahwasanya perusahaan PT Kolang Kalingnya Pak Ketut eksis dalam memberikan CSR ketika ada
masyarakat yang membantu, melekat itu. Bukan tidak mungkin suatu saat PT Kolang-Kaling yang pernah dia nikmati dalam CR, ketemu produknya itu, wah ini pernah kami dibantu, melekat lagi. Secara tidak langsung loh itu. Nah, itu bisa kita rasakan ketika kita sedang pilek, flu, batuk, masuk angin. Enggak? Gampang saja, udah ambil saja misalnya. Ini bukan iklan ya. Ya enggak? Produknya air mancur. Nah, itu sudah melekat di masyarakat kelas itu gitu. Nah, disinilah maaf ya, korelasi antara penerima CSR maupun kepada pemberi saling menguntungkan sesuai dengan tugas dan kewajibannya dia gitu. Perusahaan hidup itu karena dari konsumen, dari masyarakat. Oleh karenanya hargailah masyarakat, bukan kita mencari profit tapi harus memberikan dari bagian profit tadi. Boleh nggak itu sebagian dari dan untuk? Iya. Itu. Makanya itu sudah diatur gitu. Nah, oleh karenanya saling membutuhkan ini akan dia bisa berharap hidupnya lebih langgeng sebagai suatu perusahaan yang eksis bergerak di bidang tertentu. Itu Mas Ipano. Bapak tambahkan. Tahun Oke, Pak. 11 Pak Ketut pernah jalan-jalan ke China. Ke China loh. Berkunjung ke kawasan-kawasan dari kawasan industri yang besar, menengah maupun yang kecil sekalipun. Nah, salah satunya, bukan salah satunya lagi, hampir semua yang menjadi keheranan-keheranan ketika kita berkunjung. Seperti tadi, kawasan-kawasan industri yang sudah dirancang sedemikian rupa, memang khususnya adalah untuk kawasan industri only, hanya. Artinya, dampak lingkungan itu sudah tidak akan terlihat karena sudah dirancang. Limbah sudah oke dalam pengelolaan, transportasi sudah oke, ya. Semua sudah oke, tidak ada lagi ada masalah yang besar. Menengah juga begitu, kecil juga begitu. Yang paling mengherankan bagi Pak Ketut secara pribadi ini, perusahaan-perusahaan raksasa yang tentu akan memproduksi barang-barang yang kecil, ya, kerjasama pemerintah sangat baik untuk memberikan pekerjaan kepada industri kecil, industri rumahan. Pilot project telah berhasil mengembangkan industri kecil di daerah penduduk masyarakat miskin, memberikan satu kegiatan produk yang bisa dilakukan oleh masyarakat sekitar. Intinya adalah dalam waktu yang relatif singkat, pendapatan rata-rata mereka jauh lebih tinggi secara nasional dibandingkan dengan sebelumnya. Artinya, program pemerintah sukses untuk mengembangkan industri kecil di daerah yang perlu pekerjaan, perlu pengembangan industri dengan kerjasama perusahaan-perusahaan besar. Apakah itu tidak hebat? Hebat. Secara ekonomi sudah di atas nasional, apalagi coba. Kan itu yang diinginkan oleh pemerintah dong, dan masyarakat dong. Iya. Jadi yang besar tidak akan sombong membesarkan dirinya, dia melihat ke bawah. Karena saling membutuhkan. Makanya Pak Ketut kalau kunjungan begitu bengongnya luar biasa, bengong. Nggak sempat bertanya, bengong. Ya, terheran-heran. Coba kalau kita kembali ke Indonesia, apa makna dari perkampungan industri kecil? Yang tahu di mana perkampungan industri kecil Jakarta? Halo? Ada di mana? Ada di mana? Masa tidak ada yang tahu? Di wilayah
Tidak tahu. Perkampungan Pulau industri kecil Gadung ya, DKI. Pak? Di mana? Di mana? Pulau Gadung. Pulau Gadung. Pulau Gadung, Pak. Pulau Gadung itu perkampungan industri kecil. Itu kawasan itu kalau Pulau Gadung. Ya. Kalau perkampungan industri kecil yang dibangun Pemda itu di Pondokopi. Ya. Konon sebagai barometer, sebagai pilot project-nya Pemda untuk menggodok pengusaha-pengusaha kecil lewat satu lembaga di bawah Pemda. Artinya apa? Di sanalah nanti akan dikembangkan lebih lanjut, termasuk akan diantarkan calon-calon buyer yang berminat terhadap produk-produk yang akan digarap di sana. Nah, pertanyaannya sekarang, berhasilkah Pemda membuat perkampungan industri kecil dengan tujuan yang tadi? Saya tidak mau jawab. Nanti salah kalau menjawab. Nah, kalau perkembangannya dia hanya segitu-segitu saja, juga Anda yang sebagai pengamat bisa menjawab. Semestinya, seyogyanya, ketika pemerintah menyiapkan ini loh, lab-nya industri kecil, ke sini buyer-buyer yang membutuhkan barang ini, dan seterusnya, barulah dia dikatakan bisa eksis dalam kelompok perkampungan industri kecil. Nah, gitu. Karena di sana sebagai lab-nya. Gitu. Nah, kalau begitu berarti silakan kita amati sendiri. Keberhasilan Pemda, keberhasilan pengusaha-pengusaha kecil untuk dibina di sana. Kawasan-kawasan yang lain terlalu banyak dan bersebaran. Negara-negara maju memfokuskan pada daerah-daerah tertentu sesuai dengan klasifikasi bidang usahanya. Mana lebih bagus, Anda juga bisa menilai. Nah, kembali saya katakan, ya, di dalam etika, di dalam sosial, semua itu akan bergerak maju untuk saling menguntungkan dari sisi perusahaan maupun dari masyarakat itu sendiri. Berbisnislah yang sesuai dengan etika, berikanlah sesuatu untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan, dan Anda akan dikenal dari loyalitas Anda sebagai pemilik atau pengelola perusahaan. Intinya begitu. Yang bertanya tadi, Jepano, ada tanggapan? Ya Pak. Cukup mungkin Pak. Cukup. Anak concern terhadap CSR untuk, katakanlah kalau Anda sebagai pengamat, selama ini perusahaan-perusahaan welcome nggak? Dari sekian ribu perusahaan. Welcome nggak? Ya, kalau yang saya lihat ya Pak, Yuk. saya beberapa mungkin ya Pak, yang mungkin udah ada namanya ya, Yuk. itu cukup bisa dibilang welcome sih Pak. Cuman kalau beberapa, kalau bisa kita amati, nggak usah jauh-jauh dari ISS sendiri ya. Kalau saya lihat sekarang sih, mereka nggak menerapkan adanya CSR itu sih Pak. Entah mereka nggak menerapkan atau emang mereka menyalurkannya lewat hal yang lain ya Pak. Mungkin dengan bantuan dana dan lain-lain. Cuman kalau yang saya lihat dengan kegiatan yang secara terang-menerang terkait program CSR itu, saya nggak lihat sih Pak. Makanya kan Anda katakan kan yang perusahaan-perusahaan ternama ya welcome, ya nggak? Itu semakin dia karena mereka melakukan aktivitas, semakin terlihat kemajuan perusahaan karena dikenal. Iya betul. Ya,
Nah, justru sebaliknya, perusahaan-perusahaan yang ngumpet walaupun dia melakukan tapi tidak terlihat, sebetulnya zaman sekarang tidak bernilai iklan. Itu. Media sosial kan sudah banyak. Artinya ketika kita expose, kenapa tidak digarap oleh media sosial? Ya, perusahaan ini telah melakukan ini untuk kemanusiaan. Cukup dong? Nah, makanya bukan tidak mungkin seperti tadi Pak Ketut bilang. Suatu saat produk itu ternyata perusahaan yang pernah membantu kami di dalam kesulitan. Nah, melekat dong. Udah saya pakai produknya dia, bagus lagi. Nah, udah. Sudah nilainya udah plus gitu. Nah, ini sebetulnya banyak yang belum menyadari. Dianggap sebagai kos belaka. Padahal di balik kos kan terselip nama baik, kan gitu dong. Nama baik akan berdampak kepada volume penjualan. Gitu. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan betul ketika kelak kita sekecil apapun, ya, sekecil apapun. Gitu. Oke, yang lain ada pertanyaan? Anissa, ada pertanyaan? Enggak, Ada Pak, tanya, cukup. Anissa? Belum ada. Pak, mungkin sekali lagi deh Pak, mohon maaf ya Pak, Yuk, saya mau yuk, silakan. mungkin mau kasih pandangan sedikit ya. Yuk. Menurut Bapak ya, yang kita tahu, yang Bapak udah sebutin tadi juga tentang PT Jarum yang untuk milikannya atas nama Budi Hartono itu, Yuk. kalau kita lihat orientasinya, dia memang dari awal merupakan perusahaan tembakau ya Pak, Yuk. yang dia menjual istilahnya tembakau untuk dikonsumsi melalui barang berupa rokok ya Pak. Yuk. Cuman kalau kita lihat di sini, karena orientasinya dia menjual rokok, menjual tembakau, tapi di sini tuh dia banyak melakukan istilahnya apa ya Pak, filantropi ya Pak. Apa namanya itu? Dia itu dikenal sebagai orang yang aktif dalam kegiatan filantropi, memberikan dukungan untuk berbagai program kemanusiaan dan pendidikan. Jadi yang dari awalnya dia hanya berusaha terkait sebagai pengusaha tembakau, tapi makin jauh ke sini dia juga membangun apa seperti yang kita tahu ada PB Jarum yang atlet-atlet bulu tangkis gitu kan ya, ujung-ujungnya dia nah itu tuh termasuk kegiatan CSR apa berbeda ya Pak? Yang dia menyalurkan istilahnya wadah untuk para atlet untuk membangun sebuah PB kepelatihan bulu tangkis itu, tapi atas nama Jarum yang orientasinya itu adalah perusahaan tembakau yang menjual rokok. Itu tuh termasuk kegiatan CSR apa bukan ya Pak? Bapak jelaskan sedikit ini agar Anda lebih paham lagi nih. Apapun yang dibutuhkan dalam keperluan masyarakat secara umum, kalau itu bisa dinikmati secara umum, itu adalah CSR. Dalam arti bukan hanya yang susah-susah banget kayak bencana, karena dia orientasinya sudah berkembang, bahkan pendidikan sekalipun, karena mereka akan butuh tentang uluran tangan tadi. Salah satu, tolong perhatikan ini agar Anda besok-besok bisa berkaca, salah satu sekolah SLTA di Bali, ya, namanya SLTA Bali Mandara, itu dibantu oleh Jarum. Ketika dia membuka sekolah itu yang diperuntukkan kepada orang-orang yang memiliki kekurangan ekonomi, tapi kemampuan otak bagus.
Ternyata kan berhasil dari bantuan dia. Atas keberhasilan itu salut dia untuk konsisten membantu dengan jangka waktu yang sudah dia tentukan. Walaupun belakangan ada kebijakan baru lagi dari Pomda. Nah, itu nggak usah kita omongkan. Artinya apa? Ketika dia sudah eksis di dalam satu kegiatan, dia akan menambah lagi kegiatan yang lain. Seperti tadi Anda bilang, ya, membina atlet-atlet. Berhasil loh. Iya. Contoh yang Pak Ketut bilang tadi, berhasil loh. Berhasil. Semakin fakta menjadi keberhasilan bukan hanya konsumtif belaka, tapi efek dari konsumtif itu semakin bagus dia punya nilai. Kalau bencana alam, dia butuhkan apa? Kebutuhan sembako dong? Ya. Kalau pendidikan, dia butuhkan apa? Feedback hasil pendidikan itu sendiri dong? Ya. Atlet seperti tadi, dia butuhkan apa? Memperoleh juara dong? Yuk. Nah, ini semakin lama, semakin melihat keberhasilan itu sendiri. Fakta-fakta itu nilainya jauh lebih bernilai ekonomis dibalik suksesnya perusahaan gitu. Makanya kita tidak bisa melihat bahwasanya itu secara langsung. Secara tidak langsung juga akan berpengaruh. Coba kalau Anda sekarang mendengar kata jarum super, misalnya begitu. Berbeda dengan jarum jahit. Nah, beda gitu. Di benak Anda apa? Walaupun Anda bukan perokok, Pak Ketut bukan perokok, tapi sudah melekat. Malahan sempat ngirim doa lagi. Ya nggak? Oh ternyata atlet bulu tangkis gencar disponsori oleh Jarum. Doa Pak Ketut. Walaupun nggak bisa membantu apa. Mudah-mudahan perusahaannya maju terus. Gitu Pak Ketut. Coba. Itu kan bukan berarti kita hanya bisa berbuat yang langsung saja. Yang tidak langsung seperti doa juga nggak masalah. Itu. Buktinya apa? Banyak yang berhasil. Coba kalau Anda pasang iklan itu. Berapa nilai yang harus dibayar itu? Ya nggak? Berapa harus dibayar? Nah, ini boleh dikatakan semacam strategi perusahaan untuk lebih dikenal masyarakat. Anda sebagai perokok, rokok Jarum aja lah. Enak aja yang enteng menyebut itu, Jarum aja lah. Itu. Nah, bagaimana dengan gudang garam? Coba. Mana lebih sering Anda dengar gudang garam apa Jarum? Coba, jujur Anda katakan. Anda perokok apa tidak? Nggak masalah. Mana lebih sering didengar sekarang? Sekarang loh. Jarum sih Pak, Jarum. Otomatis Anda Jarum. Walaupun dulu gudang garam itu sangat dikenal. Sedikit-sedikit orang Jarum. Makanya sedikit-sedikit rokok Jarum. Itu sudah otomatis. Itu tanpa disadari, tanpa dirancang, tanpa harus Pak Ketut pesan iklan. Enggak. Itu. Nah, disinilah makna mereka. Di balik dia memberikan sejumlah bantuan, dia akan bisa menikmati dari kos yang dia keluarkan. Hebat dong? Iya. Tuh. Hebat itu. Nah, begitu ya. Silakan telusuri lagi. Oke, siapa lagi? Kalau ini pertemuan 15 sebagai closing, kita tinggal menunggu jadwal UAS. Mau dimajukan oke, mau tetap jadwalnya juga oke. Kabarin saya ya. Tapi sebelumnya saya harus menerima rekap dari absen dan pastikan tugas semua tidak ada yang tertinggal karena saya tidak akan memanggil yang belum tertinggal. Kalau laporan ketua sudah lengkap Pak, nanti saya tinggal cek dan kalau ada yang tertinggal saya tidak akan panggil. Ya. Saya biasa begitu nggak mau repot. Kewajiban ya kewajiban gitu. Kalau dosen yang baik, tugasnya kan belum store dong. Nah, Pak Ketut nggak ada istilah gitu.
Oleh karenanya, tolong sebelum difinalkan kirim ke saya, cek lagi benar nggak semua sudah nyetor. Sebelum diakhiri, ada pertanyaan? Izin bertanya Pak, untuk cangkupan materi UAS-nya itu berarti dari Ya, setelah dari awal sampai terakhir. setelah Ada UTS aja kan Pak? Wah, dari awal. Oh, dari yang fungsi Yo, manajemen. dari awal mungkin ada satu soal. Yang setelah UAS, UTS mungkin ada 3 soal. Soalnya 3 atau 4. Ya, Baik gampang. Pak. Kalau Anda sudah paham maksudnya menjawab itu gampang itu. Pelajari yang bagus. Tidak ada, kalau tidak ada kita akhiri. Sebelum diakhiri di share screen dulu apa namanya? Di